Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku sidang jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita sampai dengan saat sekarang ini, sehingga kita masih mampu melangkahkan kaki kita menuju kepada rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita pun mampu untuk menghadiri majelis ilmu yang insyaallah di dalamnya terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keutamaan-keutamaan lainnya. Ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslim musiman. Nah, ini dari nama saja ini sudah enggak enak nih. Muslim musiman. Dia muslim tapi bermusimnya. Kapan ada musimnya jadi muslim. Nah, kalau tidak ada lagi musim tidak ada muslim lainnya. Jadi lah lagu karuk-karuk aja. Ya kan ada tu karuk-karuk tu, ada musimnya. Ketika lagi musim banyaknya. Ketika tidak ada lagi musim, maka dia hilang. Nah, maka berkaitan dengan musim, yang namanya musim ini dia tidak bisa ditolak. Artinya ketika musim itu datang, maka dia akan datang pada saat itu dan tidak bisa kita tolak. Nah, misalkan apa? Karena musim ini dia kan sifatnya kan temporer, ya. Misalkan musim apa? Musim penyakit. Nah, ini ketika datang musim penyakit, musim virus ini kan kita nggak bisa tolak. Tapi nanti suatu saat dia akan hilang. Dia akan hilang dan tidak mungkin seseorang itu akan bisa mengatakan datang lagi musim itu, nggak bisa. Dia kalau sudah hilang. Nanti suatu saat dia akan datang lagi menurut kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan musim-musim lainnya. Seperti kemarin-kemarin itu ada musim bunga. Nah, musim berbunga, semuanya umat-umat mencari bunga. Ya kan? Sampai bunga yang memang tidak laku pada saat itu musim lalu jadi laku. Nah, contohnya bunga apa? Bunga talas. Yang di pinggir-pinggir jalan biasanya kita lihat kalau perjalanan itu jadi laku tuh. Kenapa? Karena musim. Nah, bahkan ada nama bunga itu janda bolong dan lain sebagainya. Itu rame itu di rumah-rumah. Nah, padahal kalau kita lihat apalah sebuah daun berlobang-lobang, tapi bisa laku sampai ratusan juta. Kenapa? Karena musim. Nah, dia lakunya itu karena musim. Begitu juga dengan buah-buahan. Buah-buahan terjadi juga karena musim. Nah, kalau dia sudah datang musimnya, maka dia banyak. Tidak bisa seseorang itu bisa mengatakan begini, oh saya tidak mau hari ini musim pokat, saya maunya musim rambutan. Nggak bisa. Kalau sudah musim pokat, ya sudah pokat semua. Nanti ada saatnya dia musim rambutan. Tapi suatu saat musim itu akan hilang. Kalau dia sudah hilang, nggak bisa lagi kita minta, ya kan? Kita cari pun dia sudah nggak ada lagi. Nah, begitu juga dengan agama. Ketika seseorang masuk ke dalam Islam, ya, dia ikrar menjadi seorang muslim, berarti dia itu sudah berada di dalam gerbang keislaman. Nah, maka apa hal yang harus diperhatikan oleh orang yang sudah mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim? Yang pertama adalah hendaklah dia menyatukan kepribadiannya itu di dalam keislamannya. Maka hendaklah seorang muslim yang sudah mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim ini di dalam Islam ini menyatukan kepribadiannya itu di dalam Islam. Nah, artinya ana muslim qabla an kulli syai. Saya ini seorang muslim sebelum saya melakukan apapun.
Jadi apapun yang dia lakukan di atas dunia ini tidak bisa menyingkirkan daripada sifat muslimnya itu. Walaupun itu sebuah pekerjaan, walaupun itu sebuah rutinitas dia sehari-hari, tidak bisa menyingkirkan dia dari sifat aslinya sebagai seorang muslim. Misalkan datang sebuah tawaran yang itu bukan hak dia. Misalkan ditawarkan untuk korupsi dia. Korupsi saja, misalkan dia bilang, kan Anda kan seorang gubernur. Iya, saya gubernur, saya bisa melakukan korupsi, tapi saya seorang muslim. Nah, kira-kira paham nggak di sini? Saya bisa melakukan korupsi, tapi saya seorang muslim. Nah, begitu juga misalkan pejabat-pejabat ini kan kalau dia lakukan kunjungan kerja itu kan ada namanya gratifikasi. Nah, ketika dia ditawari sebuah gratifikasi, dia bisa menolak. Kenapa? Karena dia sadar dia seorang muslim. Nah, Anda kan seorang gubernur, ini hak Anda ini. Saya kasih gratifikasi ini untuk hak Anda. Enggak, saya seorang muslim. Dia bisa menolak daripada gratifikasi tersebut. Jangan dibalik. Saya muslim, tapi kan saya bupati. Nah gitu. Jadi kalau misalkan kita bilang ini tidak bisa dilakukan oleh seorang muslim. Iya, saya tidak bisa melakukan ini, tapi saya seorang bupati. Nah, itu kan tidak bisa, tidak nyambung. Saya muslim, tapi saya seorang gubernur. Nah, artinya apa? Dia menjadikan muslimnya itu sebagai bawahan saja, tidak menjadi sebuah batasan. Harusnya dia menjadikan muslimnya itu sebagai batasan. Kenapa? Ketika dia mengikrarkan menjadi seorang muslim, maka muslimnya ini menjadi acuan dalam hidupnya, menjadi landasan di dalam hidupnya. Maka itulah hal yang paling pertama dilakukan oleh seorang muslim. Hendaklah dia menyatukan kepribadian dia itu di dalam Islam, di dalam muslim. Kemudian yang kedua, ketika seseorang sudah berada di dalam Islam, maka dia tidak boleh masuk ke dalam Islam ini secara separuh-separuh. Haruslah dia masuk ke dalam Islam, menjadi seorang muslim itu secara totalitas, secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-120 ayat yang ke-208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, ya, Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Bagaimana secara kafah? Secara keseluruhan, secara total, secara paripurna. Artinya apa? Ketika dia masuk ke dalam Islam, ya, kalaulah Islam kata-katanya, maka dia harus Islam juga rumah tangganya. Kalaulah dia Islam katanya, maka dia harus menjadi Islamkan juga keluarganya. Islam juga cara dia berdagang, Islam juga cara dia bertetangga. Nah, kalau selama ini kita lihat kan tidak, Islam itu hanya menjadi sebuah status saja. Ya, dia mengaku dirinya Islam, tapi kepribadian itu tidak mencerminkan sebagai seorang Islam. Dari kata-kata dia yang keluar dari mulut dia itu tidak sesuai dengan sebagai seorang Islam, tidak mencerminkan sebagai seorang Islam. Dia mengaku Islam, tapi kata-katanya itu berkata kotor, berkata jorok, mengeluarkan kalimat cacian, makian. Maka ini sangat bertentangan dengan Islam. Harusnya Islam tidak demikian. Islam itu selalu mendahulukan kata-kata yang hikmah, kalimat-kalimat yang sopan, ya, tidak caci maki. Kalaupun ada orang yang mencaci dia tidak membalasnya dengan cacian juga, tapi dia balas dengan ucapan keselamatan. Wa idza khatabahumul jahilu naqalu salama. Kalau orang jahil datang kepada dia membawa kejahilannya, menampakkan sifat jahil, maka dia tidak balas dengan kejahilan pula, tapi dia nampakkan dengan bahasa-bahasa sopan, bahasa-bahasa yang santun, yang itu diajarkan di dalam Islam sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau dia sudah mengatakan dirinya Islam, maka rumah tangganya juga harus menjadi Islam. Nah, kalau dia sudah mengakui, oh saya Islam, berarti dia harus bisa membawa rumah tangganya ke dalam Islam. Bagaimana rumah tangga ke dalam Islam itu? Rumah tangga yang memenuhi norma-norma Islam di dalamnya.
Ketika ada anaknya yang tidak sholat, maka dia tegur. Nah, ini berarti dia sudah mengislamkan keluarganya. Dia bawa norma-norma Islam di dalam keluarganya. Ada anaknya yang tidak sholat, dia tegur. Kemudian istrinya juga demikian. Dia suruh untuk berhijab, untuk menjaga kemurnian Islam ini, untuk menjaga norma-norma di dalam Islam. Maka ketika dia mengakui dirinya Islam, maka keluarganya juga harus menjadi Islam. Begitu juga dengan hal berdagang. Nah, ketika dia melakukan perdagangan, maka dia harus berdagang sesuai dengan apa yang telah disyariatkan dalam Islam. Di dalam Islam, dalam hal berdagang, dia harus mengutamakan kejujuran. Nah, tidak boleh menipu. Kenapa? Karena menipu ini bertentangan dengan Islam. Islam tidak membolehkan seseorang itu menipu, bahkan menipu ini akan mendapatkan azab. Maka orang yang berdagang, dia harus menjaga kemurnian dagangan itu melalui keislamannya. Dia jaga perdagangan itu sesuai dengan syariat Islam. Tidak melakukan penipuan, tidak melakukan kecurangan, ya. Dia berdagang sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam. Nah, terkait tentang penipuan ambo teringat sebuah cerita dari Bapak Ahmad Ibrahim, ya, dari Ustadz Ahmad Ibrahim ini. Dia menceritakan bahwasanya ada seorang pedagang, dia berdagang buah-buahan. Tiba-tiba datanglah pembeli, yaitu sepasang pembeli, suami istri. Inyo bali buah semangka. Dia tanya kepada pedagang ini, "Pak, ini semangkanya merah enggak?" katanya. Kemudian kata penjual tadi apa? "Ini semangkanya merah," katanya. Padahal dia belum melihat isi dari semangkanya. Akhirnya ketika dia bawa semangka tadi, ketika dia sudah beli, kemudian dibawa semangka itu. Kebetulan dia bawa pakai Honda, pakai motor. Di pangkunya semangka tadi. Ketika jalan, dia jalan berbatu-batuan. Nah, ketika jalan berbatu-batuan, akhirnya jatuh semangka tadi, pecah. Ya kan? Ketika pecah, nampaklah isi dari semangka itu putih ya, bukan merah. Akhirnya balik-baliknya ke toko jako. Bapak kecek jako ko sirah, ko malah putih. Mangga bisa hancur benar. Manganya tak tabalahnya enggak ada murni tabalahnya gitu kan. Mangga bisa hancur. Cako naik Honda jatuh, pecah. Akhirnya apa kecek penjual jako? Itulahnya sebabnya. Cako sirahnya karena ala jatuh, makanya putih ya. Gitu ya. Jangankan semangka, kita saja kalau jatuh pucet kecilnya kan. Nah, artinya begitulah seseorang itu melakukan kedustaan. Dalam berdagang dia berdusta, ya kan? Dia kurangi timbangan, kemudian dalam hal macam-macam lah. Dan itu tidak mencerminkan sebagai seorang Islam. Orang Islam itu dia menjauhkan lisannya dari perkataan kotor, menjauhkan lisannya dari hal yang menipu, dari hal-hal yang bisa merusak daripada keislaman dia. Begitu juga dengan bertetangga. Ketika dia sudah mengatakan dirinya Islam, maka yang diajarkan dalam Islam ini apa? Fal yukrim jarahu. Maka dia harus bisa memuliakan tetangga-tetangganya, bukan malah menyakiti tetangga-tetangganya, siapapun dia. Tapi saya orang paham ilmu agama. Justru orang paham ilmu agama itu bisa menjaga tetangga-tetangganya, ya. Tapi tetangga-tetangga saya ini orang nggak paham ilmu agama. Justru orang yang paham ilmu agama ini mencerahkan bagi orang yang tidak paham ilmu agama, ya. Bukannya dia malah membuat orang ini semakin benci dengan dia. Nah, walaupun dia dalam posisi benar, tapi dia harus bisa menjaga perasaan daripada tetangga dia. Nah, apalagi kalau dia dalam posisi salah. Misalkan apa? Ada tetangganya bercakap, ya, bukannya nyo mendamaikan, tapi nyo ceritakan kepada orang lain. Tuh si pulang tuh asyik bercakap, tiap malam bercakap. Nah, gitu kan. Habis itu malah dia melakukan gibah untuk tetangga dia. Ini salah. Ini bukan yang diajarkan dalam Islam. Harusnya Islam itu saling menolong. Kalau misalkan tetangganya dapat rezeki, harusnya dia itu bangga. Sifat dari seorang muslim itu ketika ada orang lain mendapatkan kenikmatan, dia berdoa. Dia doakan semoga kenikmatan itu menjadi berkah bagi dia dan juga bermanfaat bagi saya.
Ada tetangga beli motor, harusnya dia senang. Kenapa? Suatu saat nanti dia bisa menumpang dari mobil dia, bukan dia menjadi iri. Nah, kalau dia memiliki sifat iri kepada tetangganya, berarti dia bukan seorang muslim. Nah, karena orang muslim itu dia tidak iri dia kepada tetangganya. Dia harus menjaga juga norma-norma dalam beragama kepada tetangganya tadi. Ya, menjaga tetangganya, memuliakan tetangganya. Ketika tetangganya beli kulkas, maka dia tidak kedinginan, tidak marah, dia tidak merasa merasa kok dia beli saja, kok saya tidak. Seperti itu, tidak ada iri lah. Nah, maka ketika seseorang itu sudah masuk ke dalam Islam, maka dia harus masuk secara keseluruhan. Dia harus menjaga semuanya, dari cara berkata, dari cara berumah tangga, dari cara dia melakukan perdagangan, dari cara dia bermuamalah dan juga bertetangga. Maka dia harus menjadi seorang yang Islam. Masuklah kita ke dalam Islam secara keseluruhan, jangan secara tanggung, masuk tanggung. Dia Islam tapi tanggungnya masuk. Nah, ini kan namanya tidak secara keseluruhan. Nah, dan kita lihat juga gejala daripada musim ini bisa mempengaruhi daripada orang muslim itu sendiri. Contoh, ini kan kita akan datang bulan Ramadan. Nanti bulan Ramadan ini akan berdampak kepada muslim, di mana kita bisa melihat di antara saudara kita yang tidak pernah ke masjid, tiba-tiba mereka datang ke masjid. Ya, berbondong-bondong datang ke masjid, bahkan sampai meluber sampai keluar. Panitia pun bingung dia untuk menyiapkan terata, dia siapkan kalau ada karpet dia siapkan karpet dan lain sebagainya. Nah, akan datang itu saat-saat seperti itu. Kenapa? Karena ada pengaruh musim tadi, musim bulan Ramadan. Kemudian yang tadinya dia tidak pernah pakai sarung, dia pakai sarung. Dia tidak pernah pakai peci, dia pakai peci. Begitu juga dengan wanitanya, dia pakai jilbab. Dulunya dia nggak pakai jilbab, rambutnya terurai, pakai cat. Tiba-tiba datang bulan Ramadan jadi agamis dia, pakai jilbab, ya kan? Kemudian pakai baju terkurung. Pokoknya dia jadi seorang muslimah. Jadi heran kita, kecembohnya dulu Kristen, tiba-tiba lah jadi Islam, ya kan? Lah datang masjid. Nah, akhirnya kita kecek kayaknya. Kecemboh ang dulu Kristen tuh, cuma sekarang ang sembayang gitu kan? Kan bulan Ramadan keceknya kan. Nah, berarti kan musiman. Kita bisa tahu ini musliman nih gitu. Nah, jadi akan terjadi pada saat itu. Gejala musiman itu akan berpengaruh kepada seorang muslim. Nah, namun perubahan itu tidak menjadi masalah. Bahkan itu masuk dalam kategori bagus. Ya, kalau bahasanya itu starting point, langkah awal, ya. Dia melakukan hal demikian itu adalah sebagai starting point. Maka itu tidak jadi masalah, itu masih dalam hal bagus. Cuman masalahnya ketika musim itu berlalu, maka berlalu pula lah ibadahnya. Harusnya yang kita harapkan itu adalah dia berhasil mendidik dirinya di dalam bulan Ramadan itu, mendapatkan nilai-nilai ibadah di dalam bulan Ramadan tersebut. Kemudian habis lebaran ibadah tersebut meningkat. Itu kan harapan kita. Nah, harapan dari seorang muslim itu ketika dia masuk ke dalam bulan Ramadan, lalu dia berlatih di dalam bulan Ramadan itu untuk menjadi seorang muslim yang taat, dia beribadah, dia sholat, dia ngaji, bahkan dia bisa melatih dirinya untuk bersedekah. Nah, ketika selesai Ramadan harusnya dia itu lebih meningkat amal ibadahnya. Tapi ada di antara manusia itu selesai Ramadan bahkan dia selesai juga ibadahnya. Nah, maka ini yang dinamakan dengan muslim musiman. Nah, muslim musiman itu yang seperti itu. Selesai Ramadan maka dia selesai pula dia beribadah. Maka yang demikian ini tentunya mereka tidak menjadikan ibadah itu masuk ke dalam diri mereka. Makanya inilah yang sering terjadi di antara umat muslim ini. Sering sekali kita terjebak pada rutinitas ritual saja, ya. Kita terjebak pada rutinitas ritual saja. Seakan-akan ketika kita melakukan ibadah itu hanya untuk menjalankan kewajiban saja. Padahal tidak demikian. Selain kita melakukan kewajiban, kita juga dituntut untuk konsisten dalam ibadah tersebut. Artinya ibadah tersebut itu berdampak kepada kehidupan kita. Bukan hanya sholat,
ketika azan terus sholat, selesai sholat sudah pulang. Bukan hanya itu saja. Yang diharapkan di dalam Islam ini, ketika kita sholat, sholat itu berdampak dengan kehidupan kita. Nah, terkadang kita kan nggak memikirkan di situ. Sejauh mana dampak daripada ibadah tersebut di dalam diri kita itu tidak kita pikirkan, tidak kita evaluasikan. Bahkan kita sholat, kita berpuasa, kita bersedekah, sudah gitu-gitu saja. Ya, tidak ada dampak di dalam diri kita. Padahal dampaknya itu sangatlah besar. Apa dampaknya? Agar kita terus continue. Ibadah tersebut bukan hanya dilakukan di dalam bulan Ramadan saja, tapi dia terus continue. Nah, terkadang kita juga mampu melaksanakan sholat malam itu hanya di bulan Ramadan saja, ya kan? Di 10 terakhir daripada bulan Ramadan misalkan, atau di dalam bulan Ramadan yaitu sholat tarawih. Nah, di luar daripada bulan Ramadan kita tidak melaksanakan ibadah tersebut. Nah, dengan alasan apa? Saya kan sudah melaksanakan yang wajib. Iya, yang wajib itu adalah kewajiban kita. Tapi yang sunnah itu adalah untuk menambal kekosongan-kekosongan daripada amal ibadah kita. Kita kan belum tentu ketika kita melaksanakan amal ibadah wajib itu kan belum tentu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalaupun diterima, mungkin kadar pahalanya itu tidak sempurna. Entah kita lagi sholat menghayal, entah kita berwuduknya ada yang salah, atau tidak khusyuk dalam sholat. Maka ketika kita tambal dia dengan sholat sunnah, maka itulah sholat sunnah itu berfungsi dia untuk menambal amal ibadahnya. Nah, ada seorang ustadz dia mengatakan kalau ada orang yang dulunya tidak pernah sholat maka itu bisa dikodok, ya, bisa dikodok. Ini adalah perkataan yang salah. Tidak ada dalil satupun yang mengatakan kalau sholat yang pernah kita tinggalkan itu bisa dikodok. Ini sering ditanyakan oleh ibu-ibu dan juga ada beberapa pengajian itu, boleh nggak kita mengkodok sholat? Maka saya jawab tidak boleh. Kenapa? Tidak ada dalilnya. Tapi kok yang menyampaikan ustadz viral. Nah, maka dari itu kalau kita mencari ilmu itu bukan dari viralnya seseorang, tapi dari ilmunya. Nah, tidak ada yang namanya mengkodok sholat, yang ada itu mengkodok puasa. Kalau kita puasa kita pernah tinggal di tahun lalu, maka kita bisa kodok. Tapi kalau sholat tidak bisa dikodok, karena sholat yang kita lakukan di malam hari ini itu berbeda dengan sholat yang kita lakukan di malam besok. Lalu bagaimana kalau sholat-sholat yang kita tinggalkan dulu itu? Bagaimana cara dia agar amal ibadah tersebut diampuni dan juga ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya? Itulah melalui sholat-sholat sunnah. Nah, misalkan kita ingin melaksanakan sholat wajib, maka ada namanya sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah, itu namanya sholat sunnah. Ada juga sholat sunnah mutlak, ada juga sholat sunnah tahajud, ada juga sholat sunnah duha. Maka sholat-sholat sunnah inilah berguna untuk menempel sholat-sholat kita yang dulu. Nah, maksudnya ditambah pahalanya itu melalui sholat-sholat tadi. Begitu juga dengan sedekah, kemudian juga amal-amal baik lainnya, itu juga mempengaruhi amal ibadah dia di dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau dia amal ibadah wajibnya itu kurang, maka itulah amal-amal yang bisa menambal ibadah-ibadah dia. Terkadang kita sudah merasa diri kita ini adalah seorang muslim, ya. Musliman ini bukan hanya orang yang dulunya nggak sholat, tiba-tiba ketika Ramadan datang sholat, bukan hanya itu. Tapi musliman ini, sebagaimana yang tadi kita katakan, kalau dia sudah mengaku muslim, perkataannya juga harus jauh dari dusta. Terkadang kita di bulan Ramadan tuh, nggak boleh sulit tuh, kok bulan Ramadan, nah beko rusak pahala puasa. Kita menjaga lisan kita dari menipu di dalam bulan puasa. Tapi di luar daripada bulan puasa, kita juga melakukan tipuan tersebut. Nah, ini juga disebut dengan musliman. Nah, itu maksudnya. Di dalam bulan puasa, dia jaga hawa nafsunya. Ya, dia jaga hawa nafsunya, nggak mau dia menyakiti tetangganya, nggak mau dia menyakiti orang lain. Tapi di luar daripada bulan Ramadan, dia sakiti tetangganya, dia sakiti orang lain. Maka ini namanya musliman juga. Nah, jadi jangan sampai kita pikir musliman itu adalah orang yang dulunya nggak berjilbab, tiba-tiba datang Ramadan dia berjilbab. Itu musliman juga. Tapi musliman yang lainnya yang tidak kita sadari adalah kita sebagai seorang muslim, ketika di dalam bulan Ramadan kita taat kepada Allah, kita laksanakan sholat malam, kita rajin bersedekah, kita jaga lisan kita dari menipu. Tiba-tiba selesai bulan Ramadan kembali lagi seperti semula. Sholat yang kita laksanakan hanya wajib saja,
Kemudian yang sunnahnya tidak kita laksanakan lagi. Bersedekah demikian juga sudah mulai berkurang. Kemudian dalam melakukan hal baik pun juga sudah mulai berkurang. Nah, bukan demikian. Muslim yang baik itu adalah dia terus meningkat, ya, linear dia. Dia bukan siklus. Sebenarnya kalau siklus saja itu sebenarnya kan sudah baik. Tapi kalau siklus saja itu sebenarnya dia menjadi rugi, ya. Barang siapa yang dia beribadah hari ini sama dengan hari kemarin, sebenarnya dia itu merugi. Hari ini dia sholat seperti sholatnya sholat sunnah, kemudian dapat dia sholat sunnah duha itu 2 rakaat misalkan. Besoknya juga 2 rakaat. Dia dapat pahala, tapi dia terhitung seperti orang yang sama saja, rugi dia. Hari ini saya bersedekah 2.000, besoknya bersedekah 2.000, besoknya bersedekah 2.000, sampai berapa tahun ke depan 2.000 aja. Sebenarnya bagus. Kenapa? Karena rutin. Tapi haruslah ada peningkatan. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah hari ini, beramal soleh kepada Allah hari ini, sama seperti hari kemarin, itu sama dengan orang yang merugi. Kalau dia beribadah kepada Allah, beramal soleh kepada Allah hari ini berbeda dengan hari kemarin, misalkan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, nah inilah orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu dia linear, bukan siklus, tapi dia linear. Dia terus meningkat amal ibadahnya. Dan lebih parah lagi kalau dia misalkan hari ini ibadah lebih buruk daripada hari kemarin. Hari ini dia dapat melaksanakan tahajud, ya kan? Besoknya dia tidak dapat melaksanakan tahajud, ya. Hari ini dia tidak dapat melaksanakan tahajud, kemarin dia dapat salat tahajud. Hari ini dia tidak bersedekah, kemarin dia bersedekah. Maka ini namanya lebih buruk daripada hari kemarin. Nah, seorang muslim itu tidak demikian. Seorang muslim itu bukan hanya musiman, tapi dia terus linear dia. Kalau hari ini dia berbuat kebaikan kepada satu orang, besok dia meningkat terus kepada 2 orang, kepada 3 orang, sampai seluruh orang dia berbuat kebaikan. Nah, karena kenapa demikian? Ketika seseorang itu dia beribadah, dia harus ada dampak kepada seseorang tersebut. Nah, maka jangan heran kita, ada orang dia beribadah saja, tapi maksiatnya juga jalan. Itu kenapa? Karena ibadah tadi itu tidak ada dampak kepada dia. Nah, itu yang kita maksud tadi. Dia beribadah, yang dia jaga itu adalah apa? Hanya menunaikan kewajiban saja. Saya sholat, hanya menunaikan kewajiban, tapi dia tidak memikirkan dampak daripada sholat itu kepada dia. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tetap sholat dia, puasa dia, tapi maksiat jalan terus. Maksiat juga sholat dia, maksiat juga sholat dia, tetap juga membuat maksiat. Berarti ini tidak ada dampak daripada ibadah dia kepada dia. Nah, harusnya ketika dia melaksanakan sholat, maksiat tadi itu turun terus dia. Sholat dia, maksiat turun. Bersedekah dia, maksiat juga turun. Berpuasa dia, maksiat lebih turun. Kalau bisa dihilangkan maksiat tadi. Nah, kira-kira paham Pak ya? Artinya seorang muslim itu dia harus linear, harus berkembang terus dia. Nah, harus menjadikan ibadahnya itu berdampak kepada kehidupan dia sehari-hari. Kalau dia sudah melaksanakan ibadah, maka dia tidak lagi melaksanakan dosa-dosanya. Fa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Kalau seorang beriman itu, seorang muslim itu, kalau dia melakukan suatu kesalahan, maka dia cepat-cepat mengingat kepada Allah. Ya, mengingat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi karena dia tahu tentang dosa daripada kesalahan dia. Nah, seperti itu. Karena kita sudah sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih berbentuk ruh, belum diciptakan sebagai seorang manusia, ketika kita masih berbentuk ruh, maka kita dihadapkan di hadapan Allah. Itu dari ruhnya Nabi Adam sampai ruhnya orang terakhir nanti, itu ada tuh. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alastum birabbikum?" Apakah engkau yakin aku ini Rabbmu? Maka kita semua menjawab, termasuk rohnya Fir'aun pun menjawab, Bala syahidna. Ya, kami yakin, kami menyaksikan bahwa engkaulah Rabb kami. Ya, semuanya itu menjawab. Tapi setelah ditiupkan roh tersebut ke dalam jasad manusia, diutus mereka ke dunia, mulailah berubah. Ya, ada yang ingkar kepada Allah. Nah, makanya orang yang dia menjaga daripada janji dia tadi, dia tidak akan ingkar kepada Allah sampai hari kiamat nanti, dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat ke-162 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ya. Katakanlah bahwasanya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu hanya kupersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang muslim itu selalu menjadikan ini sebagai landasan dia. Artinya ketika dia melakukan ibadah, ibadahnya itu hanya diperuntukkan kepada Allah, bukan karena dilihat oleh orang lain, bukan karena dilihat oleh mertuanya, ya, bukan ingin dipuji oleh orang lain, tidak demikian. Dia beribadah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan melakukan ibadah-ibadah lainnya, dia lakukan niatnya hanya kepada Allah. Dia memintanya hanya kepada Allah, memohon pertolongannya hanya kepada Allah, menyembahnya hanya kepada Allah. Dia yakin bahwasanya Allah inilah tempat satu-satunya dia bergantung. Nah, kemudian dia juga tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan dosa. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan kemauan Allah. Bahkan ini akan mengundang kemurkaan Allah kepada dia. Maka orang yang muslim itu selalu menjaga norma-norma keislamannya. Dia mampu menyatukan kepribadiannya di dalam Islam. Dia selalu mentaati Allah. Dia selalu menjaga dirinya agar tidak memaksiati Allah, tidak berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya masih panjang pembahasannya, ya. Bahkan nanti ada disebutkan bagaimana Bilal bin Rabah dia menjaga keislamannya itu, menjaga akidahnya itu, walaupun dia disiksa oleh tuannya, tapi dia mampu menahan akidah dia. Nah, itu adalah merupakan dampak daripada ibadah. Ketika ibadah tersebut melekat dalam hati, walaupun pengaruh dari lingkungan itu mempengaruhi dia tidak bisa terpengaruh. Kan dia kan hidup di kaum dikelilingi oleh orang kafir Quraisy. Bahkan majikannya adalah seorang kafir Quraisy, tapi majikannya itu tidak bisa merubah akidah dia. Kalau dia sudah mengikuti Islam, maka walaupun dia disiksa sampai berdarah-darah, sampai bibirnya pecah, namun kalimat yang keluar dari lisannya apa? Ahadun ahad. Dia tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kalau memang ada kesempatan kita sambung kembali tentang musliman ini. Insyaallah masih panjang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita bersama. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.